Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafia Karismawardani dari kelas Administrasi Bisnis 2A. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adalah cara berperilaku, watak, kebiasaan, dan pola pikir. Etika sangat berkaitan sekali dengan tingkah laku yang baik, pola pikir yang baik, yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam masyarakat. Pancasila artinya panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti sendi, perilaku yang baik dan juga penting. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui pengertian etika dan juga pengertian Pancasila. Selanjutnya, apa sih pengertian dari etika Pancasila itu? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dan juga sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber, yaitu Febrita Putri Wahanani, Ibu Endah Purwaningsih, dan juga Bapak Hidayat Wasito. 3 narasumber ini akan menjabarkan apa sih etika Pancasila itu dan bagaimana pendapatnya tentang kemajuan etika Pancasila pada era sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman saya sebagai narasumber tentang etika Pancasila. Sebelumnya, terlebih dahulu, perkenalkan. Halo, nama saya Febrita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mau bertanya, Mbak, menurut Mbak apa itu etika? Kalau menurut saya sih etika itu kayak nilai moral ya, antara perilaku manusia satu sama lain. Misalkan kayak kesopanan, tingkah laku kita terhadap orang lain. Begitu sih kalau menurut saya. Lalu menurut Mbak, apa hubungan etika dengan Pancasila itu? Kalau menurut saya berhubungan itu kan sila ada 5 sila ya. Salah satunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam beradab tersebut, kata beradab tersebut itu terdapat bahwa kita itu dituntut harus beretika antara satu sama lain gitu loh. Jadi saling berkaitan antara etika dengan Pancasila. Lalu menurut Mbak, bagaimana etika saat ini yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya saat ini sih masyarakat lebih paham, lebih mengetahui daripada zaman dahulu kan juga ada perkembangan zaman, majunya teknologi. Tetapi walaupun pendidikan sudah maju, tapi masih ada beberapa itu masyarakat itu yang masih acuh tak acuh, kayaknya nggak sopan gitu loh antara sama lain. Lalu bagaimana cara Mbak menanggulangi supaya etika Pancasila itu di Indonesia diterapkan dengan baik? Kalau menurut saya pertama dari pendidikan sih, dari mulai sekolah dasar kita harus lebih dididik. Kalau sekarang kan ya cuma dikasih pelajaran sih, tapi kalau menurut saya itu guru itu lebih berperan penting, kayak mengajari kepada muridnya gitu loh, kayak harus gini. Kalau sekarang kan cuma dikasih pelajarannya sudah gitu sih menurut saya. Lalu kalau menurut Mbak, kan kemajuan teknologi saat ini kan sudah sangat maju. Gimana etikanya dengan anak-anak zaman sekarang? Apakah lebih baik atau lebih buruk dengan adanya kemajuan teknologi saat ini? Kalau menurut saya sih dengan adanya kemajuan teknologi
ada positif dan negatif. Kalau positifnya itu kita dapat mengetahui bagaimana beretika yang baik dari internet atau sumber lainnya. Tetapi negatifnya kan sekarang kan banyak sosial media ya. Di sosial media itu kita jadi buruk gitu loh beretikanya. Soalnya kan kayak ada yang mencela terus kita ikut ikutan mencela kayak gitu seperti Kayak itu sih. seperti ada orang HP Ya, sendiri oknum-oknumnya seperti seperti itu. Terus Iya. terpaku pada HP itu juga menurut saya etika yang buruk sih. Lalu menurut Mbak, apa bedanya zaman dahulu sama zaman sekarang dengan Kalau cara beretikanya? kalau menurut saya lebih apa ya? Lebih kuat beretika zaman dahulu sih. Kalau zaman dahulu misalkan saya bermasyarakat orang Jawa, zaman dahulu sih katanya ibu saya itu kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu mangga gitu ya. Sekarang sih kayak menurut saya etikanya jauh lebih turun sih menurut saya seperti itu. Maksudnya anak-anak generasi muda itu pada acuh tak acuh gitu loh kalau sekarang ya, walaupun masih ada yang seperti itu. Lalu menurut Mbak, apa pesan moral buat generasi saat ini? Pesan moralnya sih ya itu saja, kita berattitude baik atau beretika baik kepada orang lain, insya Allah itu akan itu bertimbal balik baik kepada kita juga gitu. Ya udah Mbak, jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mewawancarai tentang etika Pancasila. Ini adalah narasumber saya. Perkenalkan, namanya Indah. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah etika itu? Etika itu suatu perlakuan yang dilakukan oleh seseorang tentang baik dan buruk dari seseorang. Lalu apa hubungan etika dan juga Pancasila? Kalau hubungan etika dengan Pancasila, saya rasa Pancasila itu harus diterapkan ya, menurut sesuai dengan ada yang dari 5 Pancasila itu, isi dari 5 Pancasila itu seperti ketuhanan yang Maha Esa, itu kita harus menghargai sesama agama, itu agama walaupun berbeda-beda tetapi kita kan harus toleransi, saling menghargai ya. Itu. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang etika Pancasila pada saat ini yang ada di Indonesia? Gimana? Etika saat ini yang ada di Indonesia. Kalau etika tentang Pancasila saat ini yang ada di Indonesia itu saya rasa sudah seperti ini ya, sudah banyak diterapkan, tapi mungkin untuk anak-anak yang sekarang ini ya, zaman sekarang ini kurang menerapkan. Sebenarnya sudah bagus tapi belum menerapkan yang semaksimal gitu. Lalu bagaimana caranya menanggulangi atau meminimalisir supaya etika Pancasila itu berjalan dengan baik pada era saat ini? Untuk untuk saat ini menanggulangi permasalahan itu ya, kita harus rajin untuk mengenal lebih dekat Pancasila itu sendiri. Jadi harus melakukan dari 5 Pancasila itu sendiri. Jadi harus benar-benar belajar tentang Pancasila, benar-benar ya, seperti itu yang dimaksud itu. Lalu dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini, bagaimana penerapan etika di dalam masyarakat tersebut? Penerapan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Ya, kalau untuk teknologi kita harus ini ya. Kalau zaman saya dulu itu ada
butir-butir Pancasila yang banyak sekali itu, salah satunya kita harus saling menghargai sama umat beragama. Terus kedua, saling menghormati. Antara zaman dulu ada pelajaran budi pekerti, itu dulu bagus sekali itu sebenarnya. Kalau itu sekarang saat ini bisa diterapkan kembali, itu sebenarnya sudah bagus banget, seperti yang di Maui yang Pancasila itu mungkin. Jadi kalau buat masanya Ibu dengan masa sekarang, Pancasila itu bagaimana? Kalau masa Pancasila zaman saya dulu, Penerapan etikanya itu ya ini ya mungkin sekarang anak-anak sekarang ini kurang ini ya, karena banyak, mungkin karena sekarang zaman gadget ya. Itu anak-anak sekarang tuh lebih kurang komunikatif dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Jadi mereka cenderung ke HP itu. Jadi dia kayaknya udah nggak peduli lagi dengan lingkungan yang sekitarnya. Kalau zaman dulu ya kita saling menyapa, saling menegur itu. Sekarang sudah nggak ada. Kayaknya memang harus kembali lagi ada pelajaran budi pekerti itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan untuk generasi yang akan datang bisa ada pelajaran budi pekerti seperti itu. Iya. Lalu untuk Ibu sendiri, pesan moralnya untuk generasi saat ini apa? Pesan moralnya supaya anak-anak itu lebih mengutamakan arti dari Pancasila itu sendiri, dan kalau bisa untuk menghargai sesama orang. Jadi harus lebih ini ya, jangan hanya kalau kita bilang itu sekarang anak-anak sekarang kan HP ya, jadi untuk lebih ini ya, keakraban dengan sesama ya, itu keakraban dengan sesama orang lingkungan gitu. Itu mungkin hanya itu yang mudah-mudahan anak-anak sekarang lebih dari orang-orang dulu, maksudnya lebih baik gitu. Mungkin itu etika yang Pancasila yang harus diterapkan. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu Bapak. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber. Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan. Saya Bapak Hidayat Prasetyo. Saya akan mewawancarai tentang etika Pancasila. Nah, menurut Bapak, apakah etika Pancasila itu? Suatu aturan kalau itu dilaksanakan oleh manusia, itu manusia akan lebih baik budi pekertinya. Apa hubungan etika Pancasila dengan Pancasila? Sangat erat sekali, Dek. Karena kalau dilaksanakan itu saling menyempurnakan antara etika dan Pancasila. Jadi tidak ada pertentangannya sama sekali. Saling berkaitan. Lalu bagaimana etika Pancasila pada zaman sekarang? Etika pada Pancasila zaman sekarang, kalau menurut pendapat saya, dengan generasi yang lalu agak menurun sedikit, karena mungkin kurang pertemuan, kurang kerjasama, kurang tolong-menolong. Kalau orang dulu kan sedikit-sedikit ada acara, selalu kerjasama, selalu tolong-menolong, dan sering bertemu untuk komunikasi. Sekarang intinya kurang komunikasi. Bagaimana cara menanggulangi dan meminimalisir supaya etika Pancasila tetap eksis di zaman sekarang? Ya, kita harus dalam eksis mengerjakan sesuatu. Kita harus sadar manusia tidak bisa hidup sendiri karena makhluk sosial, harus saling membantu, saling tolong menolong, kerjasama untuk
mencapai sesuatu yang diinginkan. Dengan adanya teknologi zaman sekarang kan sudah maju. Iya. Itu sangat berpengaruh tidak di zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi saat ini? Sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Dengan kemajuan teknologi itu ibaratnya pedang bermata dua. Kalau kita dalam penggunaannya itu hal-hal yang positif, itu akan membuat orang menjadi cerdas, mengerti, dan dia akan melakukan sesuatu kebijakan yang sangat bijaksana. Tapi kalau salah penggunanya, ibaratnya dia akan termakan oleh senjatanya sendiri dan akan merusak masa depannya sendiri kalau dalam penggunaannya tidak cermat. Lalu perbedaan antara etika Pancasila zaman sekarang dengan zaman dahulu menurut Bapak bagaimana? Untuk anak sekarang saya kira ada penurunan deh. Karena apa? Kalau orang dulu itu etika Pancasila itu tidak lari dengan norma-norma agama. Jadi anak sekarang mungkin kurang kerjasamanya, tolong-menolong, sosialisasi dengan keluarga, tetangga itu kurang karena sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Padahal kegiatan itu sebenarnya positif, tapi apa ya, jamnya itu terlalu banyak, sosialisasi dengan tetangga kurang. Lalu apa pesan moral untuk generasi saat ini menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adikku mahasiswa, raihlah, jangan menyia-nyiakan usia mudamu. Kejarlah cita-cita setinggi langit, tapi jangan melupakan etika, terutama kejujuran, rendah hati, dan sopan santun. Biar cita-citamu tercapai, terus selamat dunia dan akhirat. Dah gini aja. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kesimpulan dari ketiga narasumber yang telah saya wawancarai adalah etika sangat diperlukan saat sekarang dan juga harus diperbaiki agar menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.